Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sebagai Muhammad Raja Setiadi ingin membahas tentang rencana topik penelitian, yaitu dengan tema penggunaan video podcast untuk meningkatkan mahara istimewa. Nah, rencana topik penelitian ini berfokus pada bagaimana penggunaan video podcast dalam pembelajaran istimewa, kemudian respon siswa terhadap video podcast, kendala dan kelebihan video podcast, serta dampaknya terhadap pendekatan keterampilan menyimak. Dan kemudian di sini ada jenis-jenis pendekatan penelitian, yang dimana penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yang artinya penelitian ini menggambarkan secara jelas penggunaan video podcast dalam pembelajaran, tidak menggunakan perhitungan statistik, serta lebih fokus pada proses. Nah, penelitian ini lebih berfokus pada proses, pengalaman, dan respon peserta didik. Dan kemudian pendekatan penelitian ini digunakan pendekatan fenomenologis, yaitu tentang mengkaji pengalaman guru dan siswa saat menggunakan video podcast. Dan kemudian bisa juga menggunakan studi kasus, yaitu berfokus pada satu kelas atau satu sekolah saja. Nah, kemudian di sini ada 3 macam teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama ada observasi, yaitu dengan mengamati langsung proses pembelajaran menggunakan video podcast. Kemudian ada dengan cara guru menyajikan podcast, serta kita melihat nih reaksi siswa dan juga partisipasi mereka saat kita menampilkan video podcast tersebut. Dengan contoh, peneliti misalkan mengamati pembelajaran istimewa saat guru memutar video podcast berbahasa Arab di kelas. Dan yang kedua itu ada teknik pengumpulan data dengan wawancara. Nah, dengan wawancara ini kita melakukan, dan wawancara ini dilakukan pada guru bahasa Arab dan juga beberapa siswa yang ingin kita wawancarai tentang bagaimana pengalaman mereka saat mempelajari atau menyimak video podcast. Dengan contoh, misalkan contoh pertanyaannya seperti ini. Apa pendapat Anda tentang penggunaan video podcast? Apakah lebih mudah memahami percakapan bahasa Arab, atau apa yang kesulitan yang dirasakan saat siswa menonton atau menyimak video podcast yang mereka lihat. Nah, kemudian di sini ada teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan video pembelajaran, kemudian ada juga RPP, serta lembar evaluasi, dan juga tangkapan layar atau screenshot penggunaan podcast. Nah, seperti itu. Dan di sini ada juga latar belakang penelitian. Nah, latar belakang penelitian ini dalam maharah istimewa atau keterampilan menyimak merupakan salah satu keterampilan utama dalam pembelajaran bahasa Arab yang sering dianggap sulit oleh siswa. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan media pembelajaran yang menarik atau kecepatan penutur asli, serta kurangnya variasi sumber audio dalam pembelajaran di kelas. Guru masih banyak menggunakan metode konvensional nih, berupa membaca teks atau memutar audio tanpa visual yang menarik. Nah, seperti itu. Dengan seiring perkembangan teknologi, media pembelajaran berbasis digital mulai bermunculan,
Salah satunya adalah video podcast. Video podcast menghadirkan kombinasi audio dan visual yang dapat membantu siswa memahami konteks pembicaraan, mimik, serta situasi komunikasi yang berlangsung nih dalam bahasa Arab. Nah, di sini oleh karena itu nih, inovatif dalam meningkatkan kemampuan maharaistima siswa, media ini tidak hanya menarik tetapi juga fleksibel, mudah diakses dan dapat digunakan di dalam maupun di luar kelas. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penggunaan video podcast dalam meningkatkan maharaistima siswa. Nah, kemudian di sini ada teknik keabsahan data, yaitu ada dua macam nih, dependability dan confirmability. Nah, pengertian dependability. Dependability itu adalah tingkat konsistensi atau keajegan data serta proses penelitian. Artinya, jika penelitian diulang dengan prosedur yang sama, maka hasilnya akan relatif sama. Nah, kemudian dependability ini berfokus pada kejelasan proses penelitian, kemudian kesesuaian langkah-langkah pengumpulan dan analisis data, dan kemudian juga dokumentasi yang rapi dan sistematis. Dependability ini dalam penelitiannya dilakukan dengan membuat catatan lengkap tentang seluruh proses penelitian melalui dari tahap perencanaan, pengumpulan data, hingga analisis data. Selain itu, peneliti juga mendiskusikan hasil temuannya dengan pembimbing untuk memastikan konsistensi dan kejelasan data yang diperoleh. Nah, nah, kemudian di sini kita lanjut ke pembahasan yang kedua tentang teknik pengecekan keabsahan data, yaitu di confirmability. Dengan pengertian confirmability ini adalah tingkat objektivitas peneliti dalam menyajikan data dan hasil penelitian. Hasil penelitian harus benar-benar berasal dari data, bukan dari opini atau keinginan peneliti. Nah, confirmability menjawab pertanyaan nih, apakah hasil ini benar-benar berdasarkan data di lapangan? Seperti itu. Nah, contoh confirmability sama seperti tema yang kita bahas ini, kita kaitkan dengan confirmability, yaitu dengan cara menyertakan kutipan wawancara langsung dari siswa dan guru, kemudian menampilkan dokumentasi dengan foto atau screenshot kegiatan pembelajaran, dan kemudian ada menunjukkan bahwa kesimpulan diambil dari data observasi dan wawancara. Sebagai contoh, confirmability dalam penelitian ini ditunjukkan dengan penyajian data berupa hasil observasi, dokumentasi. Confirmability dalam penelitian ini ditunjukkan dengan penyajian data berupa hasil observasi, dokumentasi, dan kutipan wawancara dengan guru dan siswa. Kesimpulan penelitian ini dibuat berdasarkan data tersebut, bukan berdasarkan asumsi pribadi peneliti. Dengan demikian, objektivitas hasil penelitian tetap terjaga dengan baik. Dengan pembahasan tadi yang sudah disampaikan, cukup sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata dan salah perbuatan atau perkataan yang tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.